Nah, dalam konteks perayaan tahun baru, itu kan semua untuk kita. Ada manfaatnya apa tidak untuk diri kita? Kalau ada manfaatnya, itu kan namanya konteks ya. Loh, kenapa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, selamat berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Kali ini saya ingin menjelaskan satu pertanyaan yang sebenarnya diulang-ulang berkenaan dengan perayaan hari atau perayaan tahun baru Masehi khususnya. Yang bertanya sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam ya tentang perayaan tahun baru Miladiyah atau tahun baru Masehi itu. Nah, kajian saya ini maksudnya bagaimana itu yang dimaksudkan hukumnya itu loh, hukum boleh apa tidak, terus bagaimana kalau kita mengucapkan selamat tahun baru karena ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, ada yang sebaiknya tidak, ada yang sebaiknya dilakukan dan lain sebagainya. Dan masing-masing orang, masing-masing ulama punya pandangan dengan dasar yang kuat dan berbeda-beda. Baiklah, sebenarnya kajian saya ini tidak melihat aspek hukum ya. Tidak. Kalau hukum kan selalu haram, tidak boleh dilakukan. Mubah boleh dilakukan atau halal. Ya. Makruh sebaiknya ditinggalkan. Nah itu sunnah kalau dilakukan baik, dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak masalah. Dan lain sebagainya. 5 itu ya. Wajib atau halal ya, mubah, kemudian haram, makruh, sunnah, itu 5 itu aja. Itu hukum itu. Lah, kajian saya ini kajian tidak melihat aspek hukum tapi aspek kebaikan. Baiknya kayak apa gitu kan. Jadi tidak hukumnya, kalau hukum tentu berbeda-beda dengan ilah dan alasan yang tidak sama. Tapi kalau baik itu kondisional, situasional gitu. Maka ada teks, ada konteks, lalu ada situasi. Dan teksnya itu seperti apa, ya, konteksnya pada diri kita, lalu prakteknya pada situasi lingkungan kita. Apakah ada teks yang secara sharih, secara jelas itu mengharamkan? Sulit didapatkan. Ya, tidak ada, bahkan Al-Quran secara nyata tidak ada teks tentang perayaan tahun baru, tidak ada. Demikian pula dalam berbagai hadis. Kalaupun ada pembahasan tentang perayaan tahun baru itu para ulama yang didasarkan pada qiyas atau analogi masing-masing. Kemudian berdasar ijtihad, berdasarkan pertimbangan maslahah mursalah dan lain sebagainya. Nah, kajian saya ini bukan kajian teks, tapi bagaimana teks itu dikontekstualisasi lalu dipraktekkan dalam situasi dan kondisi masing-masing. Nah, teksnya tidak ada, bagaimana konteksnya ya? Konteksnya ya, teks itu tidak sekedar tulisan. Teks itu tidak hanya tulisan tapi kejadian. Ya. Jadi teks itu tidak mesti tulisan saya pergi itu teks tidak, tapi kejadian berbagai fenomena zahir itulah teks. Itulah teks yang mesti harus dikontekstualisasi oleh masing-masing subjek kita. Apa teksnya dalam hal ini adalah perayaan tahun baru, itu teks. Sekalipun itu tidak dibahas dalam kitab suci agama Islam, Quran maupun hadis, tidak ada kan? Tapi secara teks ada, itu loh. Lalu bagaimana dikontekstualisasi oleh dirimu? Nah, lalu kemudian dipraktekkan dalam situasi lingkungan dan dirimu serta
kamu sebagai makhluk sosial yang mesti harus berdampingan dengan berbagai ragam manusia yang berbeda-beda, baik itu agama, kepercayaan, dan juga sosial ekonomi dan lain sebagainya, terutama agama. Nah, sekali lagi, jadi kalau kajian saya ini bukan kajian hukum, tapi kajian filsafat, tasawuf, dan thariqah. Artinya apa? Kita mengkaji kebaikan, baiknya seperti apa. Nah, dasarnya 3 itu, yaitu teks, konteks, dan situasi, untuk bisa dipraktekkan. Begini, tahun baru miladiyah atau tahun baru Masehi, ya istilahnya itu. Tahun baru yang insya Allah nanti malam itu sudah memasuki tahun baru atau pergantian baru 2023, dan akan kita tinggalkan 2022. Sekarang ini tanggal 31 Desember 2022. Nanti jam 00 ya, baru kita akan memasuki jam 0 lebih 1 detik, kita akan memasuki pergantian tahun 2023 bulan Januari. Sebenarnya tidak ada problem siapapun, maka waktu, tahun, waktu kan dicipta. Penghitungan waktu ini dicipta, dihitung oleh ahli. Gitu. Tentu pakarnya sudah ada, silahkan dibaca sendiri. Nah, hakikatnya waktu itu milik Tuhan, milik Allah, yang kita manfaatkan demi kebaikan dan kemanfaatan kita sebagai ciptaannya yang disebut dengan manusia ini. Semua yang dicipta oleh Allah ini, apapun, apakah malaikat, surga, dunia, laut, gunung, dan semua untuk manusia. Semua diperuntukkan untuk manusia. Maka kalau Allah itu mengutus seorang rasul atau para nabi, ya, itu bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Agar supaya apa? Agar manusia terbimbing dengan rasul ini menuju kembali kepada Allah. Kenapa demikian? Karena manusia dari Tuhan. Manusia dari Tuhan, dan Allah menghendaki manusia ini nanti kembali kepada Tuhan lewat utusannya, lewat petunjuk risalah Rasul yang disampaikan oleh para nabi, yang disampaikan oleh para rasul, dan lain sebagainya, para ulama, warasatul anbiya, dan lain sebagainya. Allah menghendaki kita ini kembali kepada Tuhan kembali kepada asal muasal kita. Ada manfaatnya apa tidak untuk diri kita? Kalau ada manfaatnya, itu kan namanya konteks ya. Loh, kenapa tidak? Jadi kita ingat itu loh. Kita ingat, oh sekarang sudah tanggal 1, ya ada manfaatnya kan untuk niteni waktu, untuk niteni pergantian hari dan lain sebagainya, untuk menandai adanya pergantian tanggal dan lain sebagainya. Lalu di situ terjadi akad mulai dari sampai dengan, kan semua diikat oleh waktu yang dihitung dari misalnya Januari sampai dengan Desember. Boleh, tidak masalah dalam konteksmu. Nah, sekarang khususnya mengucapkan selamat tahun baru. Bagaimana konteksmu? Ya, kalau bagi saya ya tidak masalah. Selamat tahun baru artinya semoga di tahun baru ini kita tetap selamat dan kemudian akan kembali kepada dalam keselamatan. Apa sih selamat itu sebenarnya? Bukankah selamat itu produk Islam? Ya toh? Bukankah selamat itu produk Islam? Apa Islam itu? Islam itu berbeda kan dengan selamat atau salamatan atau salam. Islam itu adalah laku kita mendamaikan diri. Aslama yuslimu. Kita harus mendamaikan diri agar bisa berdamai dengan orang lain, terciptalah namanya selamat. Maka ucapan selamat tahun baru itu benar-benar harus didasari oleh ini, aslama yuslimu nafsah, mendamaikan diri kita agar benar-benar kita ini tidak sekedar ucapan, tapi benar-benar bersedia dan siap untuk berdamai dengan siapapun di luar diri kita. Kenapa? Karena kita sudah mampu mengislamkan diri kita. Bagaimana kita mengislamkan diri kita itu kan gak kelihatan. Yang tahu diri kita itu bisa dirasakan. Orang lain tidak tahu. Maka ucapanmu selamat tahun baru
2023 itu menandai Anda benar-benar telah mengislamkan dirimu, ya, sehingga kamu berdamai untuk berislam dengan siapapun. Nah, dalam konteks ini, orang kalau mengucapkan selamat, ingat selamat itu bukan bahasa Indonesia loh. Selamat itu bahasa Arab, salamah. Hanya orang Arab itu tidak bisa mengucapkan gitu loh. Kan di Arab itu harokahnya hanya a, i, u kan. Jadi ya se menjadi sa. Tapi orang Jawa lebih juga se kan. Tapi selamat dari kata salamah. Salima, yaslamu salamatan, menjadi selamat. Ini luar biasa loh bahasa ini. Tanpa disadari kita ini sudah mengislamkan diri kita yang tidak tahu. Tanpa disadari. Aku mengucapkan selamat tahun baru artinya di tahun baru ini aku akan menundukkan diriku. Di tahun baru ini aku akan bersedia berdamai dengan siapapun. Itu sebenarnya. Tanpa sadar loh. Maka Anda tidak usah cemas. Kalau kita misalnya rodok fikih, rodok syariah oriented atau fikih oriented. Orang-orang yang belum menyata diri sebagai pengikut Muhammad, ketika dia mengucapkan selamat tahun baru, sebenarnya dia itu sudah berislam. Tapi apakah berislam benar? Wallahu a'lam, itu rasa mereka masing-masing. Gitu. Tapi kalau dari zahirnya dia sudah selamat, berarti dirinya sudah dinyatakan untuk Islamkan. Kita balik itu loh. Lah kalau kita mengucapkan selamat tahun baru kepada orang non-muslim, ya tambah alhamdulillah, berarti mengajak mereka untuk masuk Islam, gitu loh. Tanpa disadari. Kalau mereka mengucap selamat tahun baru, mereka sudah Islam secara substantif. Rotok-rotok fikih maksud saya. Lalu saya kembali kepada kebaikan. Begini dalam kebaikan, jadi ada teks, ada konteks. Teks itu kejadian, ya. Konteks dirimu, situasinya seperti apa? Kalau Anda mengucapkan tahun baru, selamat tahun baru, biasanya diucapkan kepada orang-orang yang non-muslim kan, yang kebetulan misalnya kita bertetangga. Nah kalau dia menambah kenikmatan kita, kerukunan kita dalam bertetangga, kenapa tidak? Sampaikan saja. Tetangga kita misalnya non-muslim, selamat tahun baru. Enggak masalah. Akan menambah keakraban, akan menambah saling bisa tukar informasi tentang kebaikan dan lain sebagainya. Lah kalau Anda bermusuhan, ya tidak mungkin Anda akan bisa masukkan sesuatu. Nggak mungkin akan merisalahkan atau menyampaikan ajaran risalah kenabian yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Maka kenapa tidak? Tapi kalau kita tidak bertetangga, ya toh, ya, kebetulan tidak ada teman dan lain sebagainya, ngapain juga ngucapin gitu loh. Gitu. Kan tidak ada. Nah, ngucapin itu berarti kepada orang toh. Nah, situasional ini dikembalikan pada diri masing, selingkungan masing-masing. Ada teks, konteks pada dirimu, gitu. Lalu prakteknya dalam situasi. 3 hal pertimbangannya: teks, konteks, situasi. Inilah pertimbangannya yang menjadi pertimbangan kita ini hidup dalam bahasa saya itu berepistemologi agama atau mempraktekkan agama, mempraktekkan din secara keselamatan. Apa din itu? Din itu ekspresi zahir dalam kebaikan, menghormati siapapun, apapun, tanpa membedakan yang bersifat fisik. Apakah itu warna kulit, perbedaan bahasa, ya toh, aneka ragam suku, berbeda agama dan kepercayaan. Yang penting kita berdin secara zahir. Din itu interaksi sosial baik, tidak membeda-bedakan. Nah, maka din ini, dinmu itu, ya agamamu itu, praktek agamamu itu, epistemologi agamamu itu harus didasari oleh apa itu? Islam. Apa? Penundukan dirimu, tidak ada niatan, tidak ada satu etikat untuk menghancurkan orang lain. Itulah yang disebut dengan al-munawwarah, yaitu disinari oleh ajaran Rasulullah SAW. Artinya apa? Di dalam kamu berdin, di dalam kamu beragama, di dalam kamu berepistemologi agama, mempraktekkan agama itu jangan hanya lahir saja, tapi praktek lahir, saling menghormati, menghargai atas dasar iman, atas dasar kepercayaan, atas dasar menjalankan perintah utusan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.